Damai di bumi, damai di hati. Kita sering dengar kata-kata itu. Tapi tahukah bahwa damai di bumi dan di hati baru bisa terjadi dengan nyata bila ada damai dari surga? Dan damai bukan sekedar bicara ketentraman, ketenangan tanpa problem dan persoalan yang berat. Damai juga bukan berbicara tentang melarikan diri dari sebuah kegaduhan lalu mencari tempat sunyi, sepi, dan kita merasa pada saat itu mendapatkan pemulihan. Kita sering sebut healing. Karena damai tidak pernah bisa lepas dari maaf. Kenapa saya katakan demikian? Makna kata damai orang seringkali menafsirkannya sebagai sebuah ketenangan semata atau ketentraman saja. Padahal sebenarnya damai yang sungguh-sungguh adalah sebuah damai di mana antar manusia itu terjadi hubungan yang saling dekat satu dengan yang lain. Tadinya bermusuhan menjadi baik kembali, tadinya saling konflik akhirnya menjadi celik dan lalu berpelukan kembali, dan kata yang penting adalah maaf-maafan. Dan kalau damai di bumi dan damai di hati berasal dari damai yang dari surga, begitu pula maaf. Maaf di bumi dan maaf di hati itu baru bisa terjadi bila kita beroleh maaf dari surga. Karena tanpa maaf di surga, tidak ada yang namanya maaf di bumi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini beberapa ayat dari Mazmur 32 ayat 1-2, lalu 6-7 dan 10-11. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang Dia ampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau ya Tuhan menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Lalu ayat 10-11, banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Lalu Lukas 15 ayat 7, sebuah cuplikan ayat dari kisah tentang domba yang hilang. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dua bagian Sabda Tuhan hari ini, pertama dari Mazmur, ada dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Seringkali kita berpikir memang pelanggaran yang diampuni atau pertobatan yang terjadi serta pengampunan yang Tuhan berikan itu kita anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak punya power, tidak punya kekuatan, bahkan kita tidak memanfaatkan kekuatan dari pengampunan Tuhan dan pertobatan kita untuk kehidupan yang berbahagia. Kita anggap berbahagia hanya semata bicara memiliki sesuatu, harta benda, kekayaan, jabatan, atau apa yang kita idam-idamkan. Tetapi di sini dikatakan justru yang berbahagia bukan apa yang dia miliki sebenarnya menjadi dasar bahagianya, tapi apa yang Tuhan lakukan kepadanya ketika pelanggarannya diampuni dan dosanya ditutupi dan kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Yang berarti bahwa pengampunan yang dari Tuhan atas pelanggaran kita dibarengi dengan respon kita yang tidak berjiwa penipu tetapi membuka, mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karenanya Tuhan tidak perhitungkan lagi sebagai sebuah kesalahan, karena Dia sudah mengampuni imbang dengan pertobatan. Maaf yang dari Tuhan imbang dengan insyaf dari kita. Maka disinilah sebenarnya
sebuah kesatuan dan perpaduan yang indah, yang menyebabkan di situ dikatakan bahwa Tuhan menjadi perlindungan bagi orang-orang yang demikian, yang insyafnya dilantunkan kepada Tuhan dan maaf dari Tuhan diterimanya. Tuhan menjadi tempat kelegaan di mana Tuhan menjaga setiap orang yang demikian dari kesesakan. Bahkan Tuhan mengelilinginya dan dia luput dari berbagai macam bahaya serta ada sukacita. Tidak lagi dia menderita kesakitan di hatinya karena dia dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Dan ujungnya adalah sorak-sorai sukacita di dalam Tuhan. Ada kegembiraan, kelegaan, bukan karena dapat sesuatu, tapi karena ada sebuah pemulihan hubungan. Inilah yang sebenarnya harusnya kita alami ketika insyaf kita dan maaf dari Tuhan berpadu jadi satu. Itu memberikan kelegaan, bukan? Dan ini digarisbawahi lagi di Lukas 15 ayat 7. Ketika Tuhan menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang, lalu ditemukan satu domba yang hilang itu, dan ada sukacita di sorga karena domba yang hilang sudah ditemukan. Yang demikian dikatakan juga sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Kalau ada satu orang berdosa yang insyaf dan maaf dari Tuhan dicurahkan, maka sukacita di sorga terjadi. Lebih dari sukacita karena orang-orang yang tidak perlu pertobatan atau tidak sadar harus insyaf, atau yang juga tidak menerima maaf dari Tuhan karena tidak ada insyaf dari hatinya. Di sini kita melihat betapa korelasi yang begitu erat antara maaf-maafan di bumi, maaf-maafan yang dari hati dengan maaf yang dari surga. Karena maaf yang dari surga itulah sumbernya, itulah kekuatannya. Saat insaf kita memohon maaf kepada Tuhan, berpadu dari pemberian maaf dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, ini akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, membuat dikatakan tadi surga bersukacita. Dikatakan bahwa malaikat di surga akan bergembira ketika ada satu orang yang insyaf, ketika ada maaf dari Tuhan dicurahkan. Tapi bukan semata di surga bersuka, dampaknya pun akan ada di bumi. Yaitu apa? Karena insyaf kita dan maaf dari Tuhan yang berpadu itu juga berkhasiat, bukan saja dahsyat di surga, tapi juga berkhasiat membuat hati kita lega. Apakah kita bisa tenang kalau kita tidak insyaf dan menutupi segala kesalahan kita? Kita simpan, kita pura-pura tampak baik padahal ada sesuatu yang kita sembunyikan. Apakah kita bisa bahagia jiwa kita bila kita terus-menerus ada di dalam rasa bersalah? Jelas tidak, karena kesalahan itu tidak pernah kita ungkapkan, maka rasa bersalah akan terus menindih dan memperbudak kita. Dan bumi tidak akan bersuka kalau kita tidak sungguh-sungguh insyaf dan menerima maaf yang dari Tuhan. Karenanya mari kita amati lagi dan kita renungkan lagi, bahkan kita syukuri lagi kedahsyatan insyaf dan maaf itu. Kedahsyatan insaf kita dan kedahsyatan maaf dari Tuhan, surga bersuka. Tapi juga khasiat dari insyaf kita dan khasiat dari maaf dari Tuhan, itu berkhasiat membuat hati menjadi lega. Tentram sungguh-sungguh, tentram karena kita sudah diampuni. Tentram karena ada penerimaan kembali, hubungan dipulihkan. Jiwa menjadi bahagia, terberkati, dan bumi ikut bersuka. Karena dari hati yang lega dan jiwa yang bahagia, maka bumi pun akan terpelihara, bukan? Mari kita nikmati maaf dari surga dengan insyaf dari kita kepada Tuhan, sehingga terjadi khasiat dan dahsyatnya kasih Tuhan yang tercurah. Sehingga damai di bumi, damai di hati terjadi karena damai dari surga. Amin.